Jangan hanya menghormati bangsa luar. Saya hari ini sengaja mengecek bagaimana rencana besar, nanti Pak Faik sampaikan, pelayanan umroh haji, ya, yang ini notabene ya acara spiritual yang sudah menjadi ritual, ya, tetapi secara ekosistemnya belum kita rapikan. Nah, kita mulai dari airportnya dulu nih. Wah, kelihatan kurang tidur, cuman kayaknya nggak ada yang di bundaran HI nih. Hah? Nggak ada ya? Siapa? Angkat tangan. Enak, bagusan Ancol ya? Ramai banget ya. Drone-nya juga bagus yang di Ancol ya. Oke, memang kan airport ini yang seperti sering sudah disampaikan, ini kan jendelanya Indonesia. Orang datang dari luar negeri ke sini, ya pertama yang pasti dilihat bagaimana fasilitas airport, kenyamanan, layanan, dan lain-lain. Tetapi kadang-kadang kita lupa, jarang sekali kita berpikir ketika menghormati yang datang, ya, bangsa kita kurang dihormati. Nah, inilah kenapa kita juga mengupgrade ya seluruh bandara yang ada di Cengkareng ini, Soekarno-Hatta, dan juga Bali, tidak hanya yang internasional maupun domestik. Nah, khususnya hari ini tentu Bapak Presiden Pak Prabowo sudah berapa kali bicara, sistem umroh haji pun harus diperbaiki, harus transparan, accountable, ya, nyaman. Nah, dan penting sekali yang tadi saya sampaikan, menghormati bangsa kita sendiri itu sebuah pelajaran yang harus kita bina juga. Jangan hanya menghormati bangsa luar. Saya hari ini sengaja mengecek bagaimana rencana besar, nanti Pak Faik sampaikan, pelayanan umroh haji, ya, yang ini notabene ya acara spiritual yang sudah menjadi ritual, ya, tetapi secara ekosistemnya belum kita rapikan. Nah, kita mulai dari airportnya dulu nih, ya, karena nanti kan pasti kita harus bekerja sama dengan Menteri Agama, Menteri Haji dan Umroh yang memang nanti baru bisa berjalan 2026, tapi kita coba ekosistemnya kita rapikan dulu. Nah, salah satunya kalau kita lihat jumlah haji itu kan nanti bisa mencapai 241.000, yang sekarang kurang lebih 221.000. Di sini saja kurang lebih 10.000 ya yang melakukan ibadah umroh, itu antara yang pergi dan yang hadir, ya, yang datang. Lalu kita lihat juga belum umrohnya itu mungkin 1,3 sampai 1,5 juta, luar biasa angkanya. Nah, inilah kenapa kita tata ulang, bagaimana ada masjid yang baik, ya, ada tempat manasik, lalu ada lounge yang baik. Nanti juga yang untuk reguler juga saya tadi udah saya minta dirapikan, ya, jangan hanya yang VIP, ya, jangan yang hanya tentu kelas menengah, tetapi yang kelas-kelas lainnya harus sama prioritas pelayanannya, ya. Nanti Pak Faik, ya. Kalau nanti makanya tadi saya ngecek sampai sana, bukan hanya di sini. Kalau di sini udah luar biasa, ya. Ini bagian fasilitas yang saya rasa terus kita upgrade untuk airport, ya. Mungkin Pak Faik sampai. Ya, terima kasih. Jadi kita hadapi selama ini terutama untuk traffic management, ya. Kalau kita lihat di Soekarno-Hatta ini kan trafficnya luar biasa, per hari itu rata-rata 150.000 orang yang berada di bandara yang berangkat dan datang, dan khusus yang terkait dengan umroh itu sehari itu sekitar 10.000, 5.000 berangkat, 5.000 datang. Dan ini apa yang kita lakukan di 2F ini adalah bagian dari upaya kita memperbaiki pelayanan khususnya untuk para jamaah umroh, karena mereka itu punya karakteristik dan kebutuhan yang khusus, karena mereka traveling dalam rombongan yang besar, ya, dan kebutuhannya pun berbeda. Sehingga persoalan-persoalan yang mereka hadapi di Terminal 3 itu kita selesaikan di sini. Karena di sini kita juga menyiapkan masjid
ya di dalam terminal. Ini ada di lantai 2, luasnya 3.000 meter sehingga bisa menampung sampai 2.000 orang, dan itu udah sangat nyaman. Dan kemudian kita siapin lounge, kemudian area meet and greet di keberangkatan dan di kedatangan, ya itu juga menyesuaikan kebutuhan mereka. Karena selama ini kalau di Terminal 3 kita tidak bisa menyiapkan fasilitas yang untuk jamaah dalam jumlah banyak. Nah, harapannya ini akan mengurangi kepadatan di Terminal 3, tapi buat jamaah umroh di sini jauh lebih nyaman. Nah, ini rencananya Pak Menteri nanti kita akan operasikan di akhir bulan Januari. Ini sudah kita selesai semua. Nah, tentu saja nanti kita akan atur koordinasi dengan CIQ dan juga dari teman-teman airline, ya, karena kita mengharapkan nanti yang direct flight ke Jeddah akan dari sini. Nah, kalau untuk airline yang mixed passenger, ya misalnya yang tidak direct langsung ke Jeddah lewat negara lain, kan ada penumpang yang reguler, ada penumpang yang umroh. Yang umrohnya lewat sini, tapi yang reguler tetap di sana. Nanti dari sini ada bis yang kita siapkan untuk dibawa ke Terminal 3. Jadi dengan pola seperti ini akan jauh lebih baik lagi pelayanan yang bisa kita berikan, tidak hanya untuk jamaah umroh, tapi juga untuk di Terminal 3. Karena kita juga persoalan yang kita hadapi di Terminal 3 juga masalah kepadatan traffic yang cukup besar, Pak. Jadi kalau kita split di sini, maka kepadatan di Terminal 3 juga akan jauh lebih berkurang. Gitu ya, Pak. Ya. Jadi airport Indonesia kita akan terus bersaing dengan airport-airport yang ada di dunia, ya, Pur. Ya, kita harus bisa setara bahkan lebih. Itu yang kita dorong, bagaimana kita berusaha menjadi sebuah negara yang bisa membangun tentu tadi ekosistem umroh haji maupun ekosistem pariwisata secara menyeluruh. Ya, tetapi tadi kita sampaikan pasti kita akan bekerja sama dengan menteri-menteri teknis, apakah menteri pariwisata, apakah sekarang menteri agama atau menteri umroh dan haji ke depan. Kita siapkan secara ekosistemnya dan standar mutu yang setinggi-tinggi. Gitu. Ada pertanyaan? Jadi gini. Untuk direct flight itu dari Saudi Air ada 5 kali sehari, dari Garuda 3 kali sehari, dan kemudian dari Lion ada yang langsung dari sini, sudah 2 kali sehari. Jadi yang langsung adalah Garuda, Saudi Air, dan Lion. Nanti semuanya akan berangkat dari sini. Kemudian umroh yang menggunakan misalnya Emirates, Qatar, tetap check-in berangkat dari sini, ya, tapi nanti dengan menggunakan bis dibawa ke Terminal 3. Dan penumpang yang reguler yang non umroh tetap berangkatnya dari sana. Nanti ketemu di pesawat. Yang mix langsung ke pesawat. Ya, ya. Jadi mengurai Terminal 3, karena kita harus urai, termasuk bagaimana airport ke depan juga yang low cost itu akan berbeda terminal. Nah ini, dan kita mendorong tadi semua slot jamnya itu diatur. Ya, selama ini kita sudah diskusi dengan Menteri Perhubungan, Pak Menhub mendukung, nanti slot semua kita atur, bahkan kita bisa airport ini ya tadi seperti kota sendiri yang 24 jam hidup. Ya, jadi ini kita yang coba perbaiki, jadi inefisiensi bisa kita carikan solusinya kalau memang kita mau sama-sama bekerja sama semua pihak. Berarti nanti nggak akan ada penumpang haji dan umroh lagi di Terminal 3 ya, Pak? Maksudnya itu kapan, Pak? Secara bertahap. Ya, jadi paling kita akan mulai di akhir bulan Januari. Ya. Termasuk yang haji juga ya, Pak? Bukan Umroh. Ini umroh dulu. kalau yang haji. Haji kan berbeda sendiri. Kan? 2022-nya haji, Pak? Iya. Penegasan berarti Pak, tadi kan semua fasilitas ini sudah dibenarkan gitu ya, ini bakal ada nggak opsi untuk Kan kalau memang belum dibutuhkan, kenapa kita harus lakukan? Yaitu hampir 14 triliun. Ternyata dengan 1 triliun kita bisa rapikan semua dengan baik. Saya rasa ini efisiensi yang luar biasa, yang saya apresiasi kepada tentu tim daripada Airport Indonesia, yaitu Injourney, Pak Faik. Dan memang kita selalu mereview semua proyek yang ada di BUMN yang tidak efisien. Ya, kita harus lakukan. Seperti salah satunya yang saya akan periksa hari ini mengenai konektivitas dari airport ke pusat kota. Nanti habis ini. Kenapa? Di seluruh dunia sudah seperti itu. Cuman saya yakin kalau survei, saya udah minta tolong disurvei ya. Berapa persen penumpang yang sampai Jakarta, baik internasional dan dari domestik,
yang tahu ternyata ada konektivitas kereta ke tengah kota. Saya yakin masih rendah. Nah, ini yang nanti step berikutnya saya ingin ada perbaikan konektivitas. Bahkan Pak Menteri Perhubungan pun sudah memikirkan bagaimana nanti dari pusat kota dikonek ke LRT. Tapi itu beliau yang membuat terobosan. Walaupun beliau sudah paparin ke saya bilang, wah bagus Pak, kita tinggal nunggu. Nah, karena ini memang tadi untuk mengurangi beban daripada tentu traffic yang kita alami sekarang, tentu khususnya di Jakarta, ya mau tidak mau harus kita uraikan secara bersama-sama. Termasuk tadi mengurangi penggunaan kendaraan pribadi dari airport ke tengah kota. Nah, ini yang kita akan perbaikin pelan-pelan. Ada rencana nggak sih Pak di bandara lain yang traffic umroh hajinya juga kayak Kuala Juanda terus yang di Pasir gitu? Nah, memang percontohannya baru di sini, ya, karena kan untuk Kuala Namu sendiri, nanti Makassar itu progres berikutnya. Kita sekarang fokus Jakarta dan Bali dulu, baru nanti bertahap kita lihat di tempat-tempat lain. Cukup? Pak, mau tanya, kemarin Pak Wakil Menteri Agama mengatakan membuka opsi untuk menggunakan maskapai lain selain ini haji ya Pak, selain Garuda Indonesia. Mungkin dari Bapak ada tanggapan? Ya, ini kan memang tadi sistem daripada pemerintahan kita, ya, itu tentu kerjasama antara kementerian harus lebih ditingkatkan. Nah, saya berulang-ulang, Kementerian BUMN ini bukan kementerian teknis yang membuat policy. Ini kadang-kadang suka dijabarkan agak berbeda. Kita itu supporting system untuk program pemerintah. Kemarin ketika misalnya bagaimana menekan harga traveling pada saat Nataru, ya itu ya kita bisa lihat, ya kita berhasil dari BUMN, Citylink, Garuda, Pertamina, ya kan, Pelita, Airport menekan cost-nya seperti yang diharapkan Bapak Presiden. Nah, ke depan kita juga untuk setelah Nataru kita juga sedang memikirkan persiapan Lebaran. Makanya tadi saya salah satu mau ngeceknya, salah satu tadi tentu fasilitas di airport. Nah, kalau kebijakan mengenai Kementerian Agama ingin membuka tentu tadi penerbangan dengan airlines, ya itu tentu bebas saja karena kebijakannya bukan di kami. Nanti tanyakan saja sama Dirut Garuda atau tentu Dirut Citylink sama Pelita yang bisa membangun ekosistem yang kebetulan besok saya rapat dengan mereka untuk persiapan yang lainnya gitu. Soal kelanjutan merger Pak, Garuda ke Injourney bagaimana Pak? Kan tahun lalu belum terrealisasi. Kemarin sepertinya ada pemikiran yang berbeda bahwa ekosistem penerbangan yang dilakukan penggabungan dulu. Sekarang kita lagi penjajaki apakah Pelita, Citylink dan Garuda menjadi sebuah payung. Nah, ini yang kita lagi diskusikan. Tetapi airport dan tentu Injourney yang sedang juga bebenah sekarang, ya kita tahu sekarang kita sedang konsolidasi juga hotel-hotel, ya hampir 133 hotel, 37 hotel sudah siap. Makanya kemarin salah satu yang kita coba kerjasamakan dengan grup daripada perusahaan Eagle Hills yang waktu itu foundernya datang, Pak Muhammad Al-Albar, ya, yang merupakan pendiri MR juga. Nah, itu kita juga dorong bagaimana private sector kita juga kerjasamakan. Jadi kita selalu bilang 5 tahun terakhir saya rasa BUMN itu banyak sekali mendorong kerjasama dengan private sector. Ya, kita tidak menara gading seperti yang dulu-dulu gitu. Bahkan kalau kita lihat UMKM juga kita coba kerjasamakan gitu. Nah, jadi kita terbuka aja dalam pembangunan daripada perbaikan ekosistem secara menyeluruh. Yang tadi salah satunya di industri penerbangan. Kalau saya melihat begini, saya coba memaksimalkan aset dan konektivitas yang ada, jangan sampai tidak maksimal. Kita tahu kita sudah efisiensi di airport, itu Terminal 4 yang tadinya mau dibangun 14 triliun, ternyata dengan 1 triliun kita bisa naikkan tetap jumlah penumpangnya. Tetapi kita relokasi daripada tadi
yang low cost ke terminal titik-titik, yang umroh terminal titik-titik, yang lainnya tetap di mana. Jadi kita coba remapping. Nah sama tadi, kalau kita benchmarking di banyak negara, saya masih yakin paling tidak rata-rata penumpang dari airport ke titik kota itu mungkin angkanya bisa 30-40%. Memang tadi ada disampaikan di Jepang 80%. Oke, kita jangan bandingin Jepang lah. Memang kulturnya luar biasa. Cuma di banyak negara 30% lah kira-kira. Artinya apa? Kalau 56 juta penumpang yang ada di airport ya, penerbangan maksudnya, itu 20% terserap untuk tadi kereta bandara ini yang ke titik kota itu kira-kira 10 juta. Nah makanya tadi ada kesepakatan antara KAI dan juga airport ya, bahwa kita akan maksimalkan tadi konektivitas dari tentu terminal naik ke kereta apinya, dan kereta api bisa menyuplai penumpang langsung ke titik kota. Kalau 20% itu kurang lebih 10 juta. 10 juta. Sekarang ini masih kira-kira 1,5 juta. Jadi 1,5 juta. kalau kita bilang masih banyak sekali yang bisa dikembangkan. Makanya kita coba tadi mana beberapa yang kita ingin perbaikin, ya mungkin perlu waktu 6 bulan lah. Ya, tapi kembali tahun 2025 akhir saya minta udah lebih maksimal nanti. Gitu. Supaya ini benar-benar terintegrasi. Gitu. Kenapa? Contohnya yang perlu diperbaiki. Ya, ada beberapa tadi masukan dari kunjungan Pak Menteri dengan kita gitu. Yang perlu memang ditekankan adalah dari hulu hilir, dari tempat sini dan juga dari airport. Tadi kita lihat di airport sendiri kurang informatif. Banyak beberapa spot yang kalau menurut hasil kunjungan adalah tidak ada satu informasi yang cukup jelas mengenai kereta bandara, sehingga itu yang nanti akan kita tingkatkan. Yang kedua dari stasiun sini pun rencananya juga sudah ada rencana kita mau berhentikan kereta dari BNI City ke stasiun Sudirman supaya orang yang dari LRT gitu kan, yang mau ke bandara gitu nggak perlu ke BNI City tapi cukup di Sudirman karena jarak berjalan kakinya lebih sedikit gitu. Dan yang ketiga memang kita juga sudah berlakukan dynamic pricing dan juga akan ada pricingnya secara progresif. Ini kita lagi kaji, mudah-mudahan ini akan segera kita launching. Kalau yang udah revitalisasi di stasiun Sudirman Pak atau gimana? Sementara enggak. Hanya Hanya memberhentikan. Ini yang tadi bilang kan bagaimana membangun ekosistem seperti tadi, mungkin di karet ya ditutup gitu. Ya sama lah kayak kita mengenalkan kereta api langsung dari Jakarta Jogja, Jakarta Semarang kan itu salah satunya ada strateginya. Nah di sini juga sama, bagaimana tadi kalau 20% dari airport 10 juta bisa menyerap, kan itu juga mengurangi beban traffic yang ada di airport dan tol yang ke airport yang selama ini suka macet total. Nah ini kita coba ya pecahkan dengan tadi solusi misalnya dengan kereta api ini. Ya memang tadi baru 1,5 juta padahal potensinya bisa 10 juta gitu. Kenapa? Stasiun karet ditutup karena sudah dekat sekali dengan BNI City. Jadi kalau orang yang akan mau ke karet, dia tinggal jalan aja, kan kita udah buatkan selasarnya sampai dengan ke BNI City, sehingga trafficnya pun akan lebih cepat, nggak perlu lagi berhenti tapi langsung berhenti di sini. Tambah nanti kita akan berhentikan untuk yang kereta bandara di stasiun Sudirman. Naik dan turun. Kenapa? Naik dan turun. Naik dan turun. Dan kurang lebih itu kan tadi kita coba 50 berapa menit Pak? 50 menit. 50 menit. Nah kita lagi coba hitung kalau bisa di bawah 40 menit. Jadi orang akan lebih efisien lagi, pakai kereta dari airport ke pusat kota 40 menit. Kalau bisa 35 menit. Nah, cuman lagi dihitung. Jangan terlalu cepat gitu. Ya, kalau 50 menit ke 40 menit itu 10 menit. Saya rasa sangat ya, akan Kalayangnya Pak kan lambat banget tuh Pak, sama mungkin kalayang itu ada evaluasi. Sebenarnya ada kecepatannya. Ada. Yang kalayang yang di bandara Pak. Itu ada evaluasi nggak Pak? Kan selama ini kalau ya gini kan kita mengefisiensikan, memaksimalkan yang sudah ada.
Kalau semua bongkar ulang, ya nanti kos lagi, ya. Saya rasa kalau selama antar terminal, saya rasa oke lah. Yang penting dari terminal ke kota, dari airport ke kota itu yang tadi bisa nggak dari 50 ke 40, bisa nggak ke 35. Nah ini yang lagi dihitung gitu. Saya rasa 6 bulan bisa ya, salaman lah. Insyaallah 6 bulan bisa. Siapa? Nanti 6 bulan kita tagih lagi. Tadi Pak Pesara juga sempat mention soal terminal khusus low cost carrier. Nah itu mungkin boleh dielaborasi lagi Pak, apakah itu? Pak Faik, nah, low cost carrier seperti apa? Untuk di Soekarno-Hatta nanti akan ditempatkan semuanya di Terminal 1. Itu untuk low cost carrier? Iya, nanti untuk low cost semuanya di situ. Kalau untuk bandara saya Ya. untuk bandara lainnya? Iya, nanti kita atur semuanya. Ini kan yang di Soekarno-Hatta. Jadi yang full service nanti di Terminal 3. Terus kemudian yang 2F tadi khusus untuk Terminal Umroh ya. Dan nanti low cost-nya ada di Terminal 1. Nah ini lagi kita revitalisasi dan beautifikasi. Jadi nanti Terminal 1-nya sudah akan beda dengan yang kemarin-kemarin. Ini lagi berproses, lagi dibangun, udah 30%. Januari, Februari? Iya ini sudah 30% ya. Saya targetkan nanti di bulan Agustus sudah selesai. Bayangin efisiensi 14 triliun ke 1 triliun. Tapi tetap naikin dari berapa puluh juta ke berapa puluh juta Pak? 56 juta ke 94 juta setahun. Pak Erick, untuk merger perusahaan BUMN jadi 30 perusahaan itu progresnya gimana Nanti Pak? saya baru akan rapatkan di Rapim minggu depan sama Wamen semua, dan prosesnya nanti kan kita ajukan ke Bapak Presiden bahwa kita akan terus mengefisiensikan BUMN yang ada sehingga kerjasama dengan swasta, UMKM terus kita tingkatkan. Bahkan kita sudah mendorong peraturan menteri, saya sudah dorong kirim ke Pak Mensesnek dan Sekap mengenai tender di bawah 15 miliar. Itu kalau nanti disetujuin Pak Presiden, itu kita akan semua kasih ke UMKM. Yang lebih dulu akan di merger yang mana Pak kira-kira? Nanti sesuai dengan kajiannya kan masing-masing, kadang-kadang satu dan lain kajiannya itu yang mungkin perlu pendalaman gitu ya. Kalau untuk IPO perusahaan BUMN di tahun ini? Saya belum lihat yang 45, nanti saya lihat lagi ya. Cuman ada beberapa kerjasama yang seperti rumah sakit sudah bekerja dengan INA dan juga bekerja sama dengan Swire dari Hong Kong yang punya KT Pacific itu sudah. Lalu kita jajaki yang hotel seperti pesan Pak Prabowo, hotel ya udah BUMN nggak usah, nggak apa-apa. Kita coba partnerkan gitu. Satu lagi Pak, kan kemarin akhir tahun BUMN pertahanan kan ada banyak perombakan direksi tuh Pak. Nah itu di Dirut PT PAL Pak Jenot masih jadi dirut, sementara kan rangkap jabatan jadi Waka Danantara tuh, itu gimana Pak? Ya kan kajian Danantaranya belum tuntas. Jadi Pak Jenot belum menyalahi. Tapi nanti kalau memang sudah ada ya memang tidak boleh rangkap jabatan. Kalau sekarang masih proses nggak apa-apa saya rasa. Ya. Pak, katanya Telkom mau diganti ya Pak direksi? Telkom belum dengar. Mungkin media lebih cepat dari saya.